kesehatan. Amin. Bapak sekalian, dari beberapa kegiatan tadi, ini tidak luput dari kiprah dari koperasi dan pengurus dan anggota, pengurus pengawas dan anggota dalam berkoperasi. Nah, kaitan ini juga tidak lepas dari keterlibatan bapak-bapak khususnya dari koperasi yang selalu ikut dengan pelatihan-pelatihan yang diadakan di dinas. Sehingga dengan demikian paling sedikit ada ilmu-ilmu yang disampaikan oleh dinas bisa terserap oleh koperasi dan diterapkan pada kegiatan perkoperasian di MTM ini. Dan salah satu yang menjadi pengaruhnya adalah dengan bergabungnya Bapak Joko Yulianto. Ya, memang selama ini kami dari dinas itu bekerja sama dengan keorganisasian mereka di Karanganyar itu sebagai lembaga pendidikan perkoperasian. Nah, itu kami pergunakan jasanya untuk istilahnya menularkan ilmu perkoperasian di seluruh koperasi di Kabupaten Blora. Dan harapan kita dari koperasi yang mendapatkan ilmu-ilmu dari narasumber yang kami pakai ini benar-benar memberikan dampak positif pada koperasi. Mengapa demikian? Karena Pak Joko Yulianto ini adalah narasumber nasional. Itu menjadi apa namanya? Menjadi konsultannya pusat juga. Narasumber setiap kali ada kegiatan-kegiatan Bapak Joko Yulianto ini selalu dijadikan sebagai acuan untuk kegiatan-kegiatan pembuatan aturan-aturan perkoperasian. Ini sungguh luar biasa. Harapan kami dengan keberadaan Bapak Joko Yulianto ini, koperasi MTM ini bisa menjadi menara ya, sesuatu yang menarik dan bisa menjadi penyemangat pada koperasi yang lain untuk meniru koperasi MTM. Harapan kita seperti itu. Amin. Bapak sekalian, kaitannya dengan ini pula dengan di perubahan anggaran dasar PAD, yaitu PAD melakukan perubahan dasar yaitu dari KSP menjadi koperasi konsumsi. Ini sebuah harapan dari dinas dan harapan dari pemerintah. Mengapa demikian? Memang kalau kita melakukan kegiatan hanya di bidang KSP saja, itu istilahnya persaingannya sangat ketat. Persaingan sangat tinggi dengan sektor-sektor perekonomian yang lain, khususnya di bidang lembaga keuangan. Itu pun hanya terbatas dari lembaga keuangan. Itu belum dengan koperasi-koperasi yang lain. Sehingga terjadi, boleh dikatakan, persaingan sungguh tepat. Nah, maka dari itu, memang dengan adanya beralihnya dari koperasi KSP menjadi konsumsi, ini memberikan peluang yang besar pada koperasi MTM ini untuk membesarkan keberadaan dari koperasi itu sendiri. Dari sektor usahanya bisa dijadikan beberapa produk, tidak hanya simpan pinjam. Dan simpan pinjam itu adalah salah satu bagian dari usaha koperasi. Sehingga demikian untuk mengembangkan kegiatannya sangat-sangat terbuka dan melayani warga masyarakat. Kemudian Bapak sekalian, kaitannya dengan itu pula, di sini ada kegiatannya itu toko, terus kemudian pertokoan, kemudian lasman, lembu, amanah, sejahtera mandiri. Surya Mandiri. Nah, terima kasih. Ini kalau nggak salah pada bulan Oktober sempat dikunjungi dari staf Kementerian Koperasi, Bapak Damane. Betul Bapak? Ge? Betul ya? Betul. Kalau nggak salah saya ikut menemani sampai malam sampai sini. Ge. Ini sebuah peluang mendorong badi panjenengan semua, dan kami mengharapkan koperasi MTM ini menjadi salah satu koperasi yang diandalkan dari pemerintah Kabupaten Blora kaitannya dengan pengembangan kegiatan. Demikian sekarang arahnya kan ke sana, tidak hanya koperasi ASP saja, justru koperasi-koperasi berada di sektor real dan juga yang menangani di bidang pertanian. Karena diharapkan pertanian ini, koperasi pertanian ini kan sementara ini diupayakan dikorporatisasi, dibesarkan menjadi sebuah perusahaan. Sehingga dengan nanti koperasi MTM yang menangani
peternakan nanti bisa dikembangkan kepada arah korporatisasi yang lebih boleh. Nah, maka dari itu kaitannya dengan kemudian umroh dan sebagainya ini mohon dari hadapan kami segala ketentuan yang berada di dalamnya mohon nanti bisa dikejar segala aktivitas dalam pelaksanaannya benar-benar terlindungi oleh aturan-aturan koperasi, baik mulai dari anggaran rumah tangganya, persus maupun dari peraturan-peraturan yang lain yang mengatur tentang pelaksanaan pengembangan usahanya itu. Sehingga dengan demikian ke depan koperasi ini bisa dalam keadaan aman. Kemudian Bapak sekalian, kaitannya yang lain ini kalau nggak salah perizinan dari OSS, dari MTM ini sudah mendekati masa berlakunya atau ya masa berlakunya sudah mendekati atau gimana nanti biar mendekati habis silakan kalau memang sudah habis silakan diurus di OSS. Hanya saja OSS sekarang ini basisnya berbasis resiko, ya berbasis resiko. Berbasis resiko itu adalah persyaratan-persyaratan yang ada itu harus dipenuhi. Cara pemenuhannya itu hanya mengupload ya. Kita membuka sendiri OSS nanti mengupload dalam aplikasi OSS itu nanti dari persyaratan-persyaratan akan muncul kelihatan. Kita nanti tinggal approve ada atau tidak, sudah ada atau belum, sudah lengkap atau belum. Nah setelah bisa itu baru di-approve bisa muncul. Disetujui, baru setujui nanti baru masuk ke DPR DPSP, DPSP jika sudah lengkap di-approve ke Kementerian Hukum dan HAM. Sehingga dengan demikian prosesnya ini agak panjang karena ini ya bukan sifatnya manual seperti yang dulu, namun demikian ini adalah sesuatu yang harus dilalui. Masalahnya apa? Ini sekarang eranya era digitalisasi, sehingga mau tidak mau kita harus mengikuti digitalisasi. Kita tidak akan bisa meninggalkan kondisi digitalisasi. Karena teman-teman kita di luar itu semuanya sudah serahkan digitalisasi. Dan yang terakhir kaitannya dengan kegiatan perkoperasian, kami mengharapkan dari Bapak Ibu sekalian, anggota khususnya, masalahnya apa? Koperasi ini milik dari panjenengan semua. Dan boleh dikatakan kalau zaman dulu memang ada kata-kata dari, oleh, dan untuk anggota itu memang betul. Karena koperasi ini adalah semata-mata adalah untuk anggota. Manakala koperasi ini atau anggota dari koperasi sudah tidak cinta dengan koperasi, saya yakin koperasi itu akan dengan sendirinya akan gagal. Dan itu banyak terjadi. Nah, alhamdulillah di sini koperasinya dari 3.208 anggota ini cinta pada koperasi ini sebagai bukti bahwa koperasi ini memberikan manfaat pada anggota. Sehingga dengan demikian bisa dikembangkan ke arah yang lebih maju. Dan Pak Rematur Bapak Camat untuk kegiatan-kegiatan perkoperasian KSP di Kedung Tuban selama ini melakukan RAT Bapak. Ya, melakukan RAT itu ya. Maaf kami tidak membela, bukan, memang di beberapa kegiatan RAT. Contoh Sri Purwadana Mandiri itu juga RAT, kemudian ada Perintis itu juga RAT, kemudian ada koperasi Nuril Rumah itu juga RAT, biarpun kecil-kecil. Dan yang baru lagi ada koperasi Bina Harja, itu sudah izin ya Bapak. Bina Harja 4 cabang yang berada di sebelah masuk lorong ini kanan jalan itu sudah melakukan izin Bina Harja yang kanan, kalau dari sini kanan jalan ya itu ada, itu juga cabang dari Lurah juga, dari Rembang ya pusatnya, izin nasional itu, izin nasional dan sudah berizin. Tentunya ini nanti ke depan bisa diajak kerjasama dengan siapapun. Dan mengucapkan terima kasih tadi Pak Camat sempat mendawuh masalah kaitannya dengan Bundesma gitu ya. Memang ini Bundesma dengan koperasi diharapkan nanti bisa bersanding. Biarpun nanti beda, namun biar bersanding. Masalahnya apa? Koperasi bisa diharapkan bisa mengembangkan atau kerjasama dengan siapapun. Masalahnya sekarang tidak hanya kompetisi, tapi juga kolaborasi. Kolaborasi dengan siapapun.
termasuk dengan perbankan, dengan Bumdesma maupun dengan koperasi maupun pihak ketiga semuanya bisa. Maka dari itu kita sebagai insan yang memiliki usaha, sedianya kita senantiasa mengembangkan dari sumber daya manusianya untuk menghadapi tantangan di era digitalisasi yang super cepat, super praktis, dan super transparan. Sehingga bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Bapak sekalian, itu mungkin sedikit yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf manakala ada hal-hal yang kurang berkenan. Namun demikian nanti kalau ada sesuatu yang bisa kita komunikasikan, bisa kita komunikasikan. Dan harapan nanti kegiatan RT ini bisa memberikan manfaat pada kita semua, khususnya pada anggota kita semua. Akhirnya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.